Dengan penuh sukacita kami menyambut dan mengharapkan saudara-saudara pada kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana yang tersurat dalam warta jemaat. Bagi yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk berdiri dan berterima kasih. Ya, warta kami lanjutkan. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020, firman Tuhan di GKI Nusukan dilayani oleh Ibu Titik Suparti. Kebaktian dia membaca Mojodono dilayani oleh Pendeta Sujanto Putra Waskito Wibowo. 2. Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat mengadakan penundaan pelayanan perjamuan kudus pada masa pandemi COVID-19 hingga waktu evaluasi yang berdarah ditentukan. Keputusan yang tidak mudah ini kami lakukan demi kepentingan ibu, bapak, saudara, dan saudari. Mohon maklum atas situasi ini. Pengedaran sampul diakonia. Majelis Jemaat akan mengadakan sampul diakonia yang berwarna putih pada kegiatan Minggu Umum yang pertama, kedua, dan ketiga, dan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Mohon partisipasi segenap anggota jemaat. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang keempat, ada saksi persundahan. Majelis Jemaat GKI Nusukan telah melayangkan surat adopsi alih penggembalaan ke GKI Taman Aries dengan alasan pindah domisili bagi Ibu O Siok Ai atau Indah Ratnasari H. Selamat bergereja dan bangun iman di tempat yang baru. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Ibu di tempat yang baru. Yang kelima, berita duka. Setelah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Wijayanto dalam usia 62 tahun pada hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 pukul 14.55 WIB. Jenazah telah disemayamkan di rumah duka Tiongting Debra Solo di ruang H atau ruang T Kim Ming Tejo Santoso, dan akan diperlakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 berangkat ke rumah duka Tiongting pukul 11 WIB ke krematorium Delingan Karanganyar. Setengah jam sebelumnya akan diadakan upacara pemberangkatan jenazah. Majelis Jemaat dan anggota jemaat GKI Nusukan turut berbelakang bawah. Kiranya Tuhan Sang Sumber Kehidupan memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, persembahan. Majelis Jemaat GKI Nusukan telah menerima persembahan. 1. Persembahan syukur dari seorang NN jumlah Rp500.000. 2. Persembahan syukur dari NN berupa cek BCA sejumlah Rp37.188.804. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Warta lengkapnya dapat dibaca pada warta cetak. Marilah kita bangkit berdiri dan mulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua.
dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik, terpujilah Tuhan. Sekalipun kita beribadah dengan kondisi yang masih terbatas, namun percayalah Bapak Ibu dan saya dimampukan untuk melewati perkara demi perkara bersama dengan Tuhan. Suatu hari nanti semua pasti dapat diatasi dan diselesaikannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku ingin menyerahkan. Kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan yang kuat, Allah penuh kemuliaan, sedangkan hidup kami penuh dengan cacat celah. Kami tundukkan kepala kami, dengan hati yang hancur kami datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Biarlah kami belajar berkomitmen memperbarui hidup kami hari lepas hari bersama dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Suaramu kudengar. Terima
setiap kita yang datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita dengan tulus hati, percayalah anugerahnya tetap terbuka bagi setiap kita. Berita anugerah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya, diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terimalah nyanyian pujian yang kami nyanyikan pagi ini sebagai ungkapan syukur dan hormat kami akan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampukan kami mengerti firman-Mu, memampukan kami untuk mengerjakan perkataan firman itu dalam hidup masing-masing, sehingga hidup kami menghasilkan buah dan hidup kami siap untuk mengabur menjadi rekan sekerja Allah. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9, lalu dilanjut ayat 18 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berkatu-katu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena
layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ayat yang ke-18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murung. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tapi rupanya mengganggu mata kabur, lalu berkunang-kunang sehingga pusing. Nah, ini tadi pakai masker begini, namun untuk bicara itu enggak lagi masalah, karena saya merasa posisi saya paling aman. Kiri saya tidak ada orang, kiri saya tidak ada orang, karena saya tidak ada orang, berjauhan dari orang, jadi saya merasa nyaman. Dan mohon maaf kalau maskernya ini sementara saya lepas dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita dalam ibadah pagi hari ini adalah bersiap menabur. Bersiap menabur. Itu artinya apa? Ada kalanya Bapak Ibu dan saya itu berperan sebagai ladangnya. Ada kalanya Bapak Ibu dan saya ternyata juga diberi peran oleh Tuhan. Itu bukan hanya sebatas sebagai ladangnya, tapi kita juga diberi peran oleh Tuhan sebagai seorang penabur. Menabur apa? Menabur benih. Itu berarti Bapak Ibu dan saya diberi keistimewaan oleh Tuhan, mengemban tugas istimewa dari Allah, yaitu menjadi rekan sekerjanya, menjadi penabur benih. Siapa yang memulai menaburkan Bapak Ibu? Tidak lain adalah Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tugas tersebut diteruskan, dilimpahkan kepada orang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saya, menabur benih selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang penabur itu tidak mudah, tidak gampang. Ada kalanya seseorang ketika menabur itu mutung, ngurung-ngurung, karena merasa apa? Sudah menabur berulang-ulang, tapi hasilnya tidak ada. Malah mati, alom, nggak ada bekasnya. Akhirnya apa? Rugi, merasa gagal. Ada berbagai macam faktor penyebab mengapa seorang penabur kadang-kala gagal dan tidak panen.
Salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak mengetahui teknisnya, caranya, bagaimana cara menabur yang baik, yang tepat, yang bisa menumbuhkan benih sampai benih itu menghasilkan buah dan bisa dinikmati. Hari ini kita mau belajar menjadi seorang penabur yang berhasil. Bagaimana caranya? Firman Tuhan memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya untuk menjadi seorang penabur. Yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan lahan terlebih dahulu. Lahannya, ladangnya. Lah gimana kita bisa menabur? Wong tanahnya saja nggak ada. Mau ditabur di mana? Di udara, nggak mungkin bisa tumbuh. Mau ditabur di mana? Di atas kasur, nggak mungkin tumbuh. Ditabur di mana? Di lantai, nggak akan tumbuh. Itulah sebabnya ladang harus disiapkan lebih dahulu. Dan bukan sembarang ladang Bapak Ibu, tapi ladang atau tanah yang harus sudah dikelola, sudah dicampuri, sudah dibajak. Dan itu prosesnya sangat panjang dan melelahkan. Belum menabur saja sudah lelah ngurusi tanahnya dulu. Lah kok tahu dia kalau saya anak petani? Mencampur itu sudah menghabiskan energi. Belum lagi kalau melihat ladangnya itu ternyata tidak subur karena kriteria kondisi kualitas tanah itu masing-masing tidak sama. Ada tanah yang gembur sekali, tidak memakan banyak waktu, tapi siap untuk ditanami. Dan itu cocok untuk ditanami padi karena airnya bagus, ladangnya gembur. Tetapi ada kalanya diperhadapkan dengan sebidang tanah banyak kerikilnya, pencangkul itu rekoso, pakai cangkulnya bisa tugel dan gempil, tangan bisa melocot saking kerasnya lahan. Belum lagi ketika memilih, kira-kira ini cocoknya ditanami apa ya? Tidak semua ladang cocok ditanami padi. Ada kalanya sebidang ladang itu cocoknya ditanami palawija, cocoknya ditanami kates, cocoknya ditanami pohon pisang dan lain sebagainya. Petani harus menguasai atau bisa mempelajari kira-kira ladang ini cocoknya ditanami apa. Siapkan dulu ladang yang siap ditanam. Entah itu ladangnya keras atau ladangnya memang sudah gembur. Petani harus bekerja keras untuk menyiapkan ladang tersebut. Ibu bapak, setelah tenaga energi banyak terkuras untuk menyiapkan ladang, ada tantangan, bisa jadi tangannya melocot, bisa jadi kakinya kepacul dan lain sebagainya. Sekarang apa yang harus disiapkan? Yang kedua adalah benih. Wimeh itu kalau bahasa Jawa. Benih yang seperti apa? Tidak lain adalah benih yang unggul, kualitas yang terbaik. Ada lagu yang dinyanyikan Pak Didi Kempot. Tandur pari jebodo boleh, namun suka pagi, namun suka pagi. Ibu bapak, itu lagu. Bapak ibu dan saya kadang merasa sebatas merasa loh bapak ibu. Orang merasa itu kan kadang-kadang bisa salah rasa. Orang berpikir kadang bisa salah mikir. Tapi kadang-kadang bapak ibu dan saya merasa saya sudah menaburkan benih yang terbaik, tapi itu mulai malah suka tekil. Itu mulai malah suka keren gitu yang ada durinya. Nah itu kan merasa kita. Tapi mari kita melihat, mengevaluasi, memperhatikan hidup kita. Betulkah bapak ibu dan saya sudah menabur benih yang terbaik? Jangan-jangan benih yang kita tabur itu sudah keluar karena dimakan codol. Jangan-jangan benih yang kita tabur ternyata sudah keluar dimakan tikus. Kalau benih itu sudah keluar, gempil, akan sulit untuk bertumbuh. Sekalipun ditabur di ladang yang gembur, sudah dikelola, sudah
perhatikan benih apa yang kita tabur. Tidak lain adalah benih yang terbaik, yang datangnya dari Tuhan. Tidak lain adalah sumbernya adalah dari Tuhan. Perkataan yang baik, perkataan yang seperti apa? Tidak lain adalah perkataan yang sumbernya dari firman Tuhan. Perbuatan hidup yang terbaik, perbuatan hidup yang seperti apa? Tidak lain adalah perbuatan hidup yang bersumber dari firman Tuhan. Pemberian yang terbaik yang seperti apa? Memberi itu kan baik ya Bapak Ibu. Tapi tidak selamanya pemberian itu baik di mata Tuhan. Nah, takarannya apa orang memberi yang berkenan kepada Tuhan? Tidak lain adalah memberi, menabur yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, ketika Bapak Ibu dan saya menabur, apapun benih yang kita taburkan, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam pemberian, dalam segala hal, mari kita pilih taburan yang berkualitas, benih yang berkualitas, yang sumbernya adalah dari Tuhan. Walaupun tidak dipungkiri, ketika Bapak Ibu dan saya pada waktu kita menabur benih, tantangan juga tidak mudah. Waktu kita menanti untuk menemukan benih, di sini saya membawa kapas Bapak Ibu. Papaya. Papaya ini hasil tanam bapak saya. Saya sudah membandingkan kates yang beli di pasar dengan kates hasil dari bapak saya nabur. Rasanya itu beda jauh Bapak Ibu. Ini kecil, kulitnya tebal, tapi rasanya sangat manis. Bapak Ibu bisa main loh, karena belum mencicipi. Ya, tapi saya sudah mencicipi berkali-kali. Kenapa bisa beda? Yang pertama, ketika menabur, bapak saya selalu menyisihkan hasil buah yang pertama itu diingus sampai benar-benar tua, matang di pohon. Tujuannya untuk apa? Bukan sekedar supaya bisa dimakan dan lezat rasanya, tapi juga berharap benihnya itu berkualitas. Nanti setelah panen kedua, ketiga mau metik yang masih mentah di sayur, monggo silakan. Tapi bapak saya nanam apa saja pasti ditunggu yang paling sulung ini dibiarkan merekah dulu di atas, nggak akan dipetik sampai benar-benar tua dan matang di pohon, dipetik, ambil bijinya, lalu dipepet, disimpan. Harapannya apa? Ini nanti bisa dideder lagi. Satu buah saja menghasilkan biji ratusan Bapak Ibu. Isinya banyak sekali, walaupun saya nggak mau menghitung. Tapi pasti Bapak Ibu dan saya percaya kalau ini isinya banyak sekali. Satu biji saja bisa menghasilkan, satu buah saja menghasilkan biji sekian banyak. Satu biji bisa menghasilkan buah yang banyak ketika biji itu bertumbuh dan berbuah. Ketika sudah gugur, makin tinggi makin ke atas, apakah petani hanya sekedar tengok-tengok, sedekap kok nak yo? Gede dhewe, awah dhewe, enggak Bapak Ibu. Tapi ketika benih itu ditanam, petani tiap hari memperhatikan pertumbuhannya. Kalau di sekitarnya itu ada satu saja sukat tukul, itu dicabut dibuangnya. Ada sukat berduri tukul tanpa ditanam, dicabut dibuangnya. Belum lagi ketika pohon itu makin tinggi ke atas, menghasilkan banyak buah. Kadang pohon itu nggak kuat untuk apa menahan buahnya, itu bisa meleleh. Bapak saya kalau sudah melihat seperti ini, gage-gage cari genter untuk nyongkok begini supaya bisa nyama lagi. Tujuannya supaya pohon ini bisa melanjutkan pertumbuhannya, melanjutkan pembuahannya sampai selesai. Bapak Ibu mulai dari menyiapkan ladang, petani itu nggak berhenti bekerja. Sampai nanam benih itu, sampai pupuk, sampai berbuah, petani itu tetap berjaga. Belum lagi kalau tiba-tiba ada hama warang
yang menyergapkan padi unggang, padahal sudah dipupuk, sudah berbunga, sudah mau menghasilkan buah yang matang, tapi tiba-tiba padi itu bisa dalam kondisi tertentu diserbu oleh orang atau pala, dan itu seringkali bisa membuat gagal panen. Sekalipun tinggal menunggu hasilnya, tinggal 1 minggu lagi nyereng padi, tapi tiba-tiba rusak semua buahnya. Itu sering kali dialami oleh petani, dan itu bisa membuat petani delok-delok, bisa berkata kapok. Kalau Didi Kempot berkata dalam lagunya, aku pilih mundur timbang loro ati. Wah, lagunya gimana saya lupa. Luwung mundur timbang loro ati, mutong. Kalau seorang petani gampang mutungan, tidak jadi petani Bapak Ibu, mundur. Tapi seorang petani, tantangan-tantangan yang dihadapi itu tidak akan pernah membuat dia mundur, maju terus walaupun berulang kali gagal, walaupun berulang kali harus menghadapi binatang-binatang liar. Berapa kali tetangga saya di Papua Pulau sampai P5 ada Bapak Ibu, bolak-balik itu ngipang ke rumah sakit. Kenapa? Ditotol ulo. Kalau tidak diizini, tanyane sikile. Tapi puji Tuhan Bapak saya bertahun-tahun dari saya kecil jadi petani belum pernah ditotol ulo. Padahal hampir tiap hari ketemu. Tapi berapa banyak seorang petani ditotoli ulo. Bapak Ibu, kalau petani gampang takut, kalau petani gampang lopro, gampang patah, siang malam pagi petang gak istirahat. Namun ketika banyak tantangan, luwak muncul kita melolati, dia gak siap menjadi seorang petani. Menjadi seorang penabur perlu dipersiapkan mental yang kuat, mental yang tangguh, maju terus apapun yang dihadapi. Orang berkata, aku nandur kok orang tukul yo, kok dimakan mereng yo, malah tukulnya suka teki. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita menaburnya itu di ladang Tuhan. Sang penabur itu tidak tinggal diam, tapi sang penabur tersebut turut mengawasi apa yang Bapak Ibu dan saya tabur. Bahkan mata Tuhan itu lebih jeli daripada kita yang menabur. Sang penabur itu memperhatikan taburan kita setiap saat, dan ia menjaganya, sehingga setiap apa yang kita tabur, benih baik yang berkualitas dalam nama Tuhan yang kita tabur, tidak akan pernah sia-sia, pasti tumbuh dan menghasilkan buah. Kuncinya adalah, mari siapkan diri kita menjadi teman sekerja Allah yang mau menabur, bukan hanya sekedar menerima taburan, tapi kita juga menjadi pribadi yang menabur. Siapkan benih yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, sumbernya dari firman Tuhan. Percayalah apa yang kita tabur pasti tumbuh dan bertumbuh. Dan miliki sikap juang yang tinggi, tekad yang kuat, maju terus, tekun jangan mundur, sekalipun loro hati. Ya, karena ada sang dokter dari segala dokter siap mengobati loro hati Bapak Ibu dan saya. Jangan melomprok, maju terus, apapun yang terjadi, taburlah yang terbaik di dalam Tuhan. Siap menjadi penabur di ladang Tuhan, apapun keadaannya. Dan taburan kita tidak berakhir dengan sia-sia. Kiranya hidup Bapak Ibu dan saya makin menghasilkan banyak buah, menjadi penabur-penabur yang sukses di tangannya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saat berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kail langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dari surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Di penghujung ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bersama-sama menghadapi pergumulan berkaitan dengan pandemi virus corona. Rawatlah bangsa ini Tuhan. Kami percaya di balik peristiwa pandemi ini ada rancangan Tuhan yang ajaib yang kami tidak mengerti. Tapi suatu hari nanti kami akan dituntut Tuhan untuk mengerti setiap rancangan demi rancangan Tuhan yang ajaib itu. Tuhan, berikanlah hikmat dari Tuhan kepada bangsa ini untuk bisa menghadapi pandemi corona bersama-sama, dengan bersatu, menyikapi dengan cara yang benar, agar rakyatmu tidak mengalami banyak korban. Kami percaya tantangan ini bisa dihadapi, pergumulan ini bisa diatasi bersama. Kami percaya ada tangan Tuhan yang turut bekerja menyelesaikan pandemi ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah melalui wabah ini justru membuat semakin banyak orang mencari Tuhan, semakin membuat banyak orang berpikir bagaimana caranya untuk hidup benar di dalam firman-Mu, membuat banyak orang untuk bisa menghargai waktunya Tuhan. Tuhan, biarlah ini semua tidak mengurangi, tidak menyurutkan semangat kami untuk melayani Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami untuk memberi yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sudah 2 minggu ini gereja kami mengadakan ibadah sekalipun dengan kondisi yang terbatas. Dan masih banyak umat-Mu yang belum bisa beribadah oleh karena banyak hal, karena faktor usia, faktor kesehatan, atau mungkin faktor yang lain. Kami berdoa, biarlah kami tetap saling mendukung, saling mendoakan dalam kasih. Tuhan, kami percaya suatu hari kami bisa berkumpul kembali di gereja-Mu untuk melayani Tuhan bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga berdoa, ada salah satu keluarga jemaat-Mu yang sedang berduka hari ini, yaitu keluarga Bapak Halim. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah tangan dari Tuhan menyertai keluarga yang duka ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambahnya usia, makin bertambah ketekunan di dalam Tuhan. Tuhan berikan kesehatan melimpah, berkat yang selalu baru setiap harinya. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami mampu menghitung hari kami demikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana di dalam mengisi kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan oleh karena adanya pandemi wabah corona. Biarlah tangan Tuhan menuntun, menggantikan apa yang hilang. Dan kami berdoa apabila ada yang rugi pekerjaannya oleh karena pandemi ini, biarlah tangan Tuhan memberkati. Apa yang rugi Tuhan gantikan dengan keuntungan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita akan akhiri dengan
menyanyikan doa pembukaan bersama-sama. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pengumpulan persembahan selama masa pandemi ini dilakukan bersamaan saat anggota jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan atau melalui transfer pada nomor rekening yang tertera pada kode QR. Setelah itu anggota jemaat dimohon untuk segera mencuci tangan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan pada hari Minggu ini ya Tuhan, yang akan kami masukkan pada kantong nanti ya Tuhan, kiranya Engkau
Berikan hati kami untuk beri kemurahan hati, untuk memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan nanti ya Tuhan, kiranya itu menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa, yang kami aturkan hanya kepada-Mu. Amin. Mari tuturkan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.